Selamat siang Bapak Ibu semua dan saudara semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat dan senang sekali kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali untuk membahas topik-topik selanjutnya setelah pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan ataupun beberapa penelitian antara gizi nabati atau gizi vegan dengan kejadian atau risiko penyakit yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya adalah tentang jantung koroner dan juga hipertensi. Dan pada sesi ini kita akan coba melihat ada satu jurnal yang diterbitkan oleh Journal of American College Nutrition pada tahun 2014. Di sini bagus sekali karena melibatkan kuantitatif dan kualitatif. Jadi selama ini kalau kita baca mungkin ada yang hanya melibatkan tentang kualitatif, contohnya makanan sayur buah karena tinggi zat-zat seperti fitokimia, kemudian serat, lalu dia bisa menurunkan risiko katakanlah kanker. Tetapi pada penelitian ini mereka memasukkan angka-angka kuantitatif ya. Sebagai contoh, di sini adalah penelitian tentang hubungan antara gizi dan kanker. Mereka membagi menjadi 3 kolom. Jadi yang di bagian tengah ya disebutkan bahwa daily intake, artinya asupan harian. Kemudian yang di sebelah kiri itu ada yang disebut decreased risk, jadi menurunkan risiko, ya risiko kanker. Dan yang sebelah kanan disebutkan tentang increased risk atau menaikkan risiko kanker. Baik, kita akan lihat bagian di atas itu adalah intake ataupun asupan bahan-bahan makanan berbasis hewani. Kemudian yang bagian bawah itu ada bagian tentang asupan makanan nabati. Dan kalau kita lihat lebih teliti, di sini menyangkut berbagai jenis kanker yang utama seperti kanker prostat, kemudian kanker usus besar ya atau kanker kolon, kemudian kanker lambung ya atau gastric cancer, dan kemudian yang memang cukup banyak diderita oleh wanita itu adalah kanker payudara, dan kemudian ada faktor risiko yang berkaitan dengan semua jenis kanker. Jadi kita lihat pada kelompok pertama di sini ada disebutkan bahwa konsumsi 2 gelas susu sehari bisa meningkatkan risiko kanker prostat sekitar 60%. Lalu 30 gram daripada protein susu atau dairy protein, asupan hariannya itu meningkatkan risiko kanker prostat juga sekitar 32%. Lalu termasuk suplemen kalsium yang asupan hariannya 400 mg, suplemen kalsium bisa meningkatkan risiko kanker prostat 51%. Ini adalah bagian kelompok yang tentang risiko terhadap kanker prostat. Jadi meningkatkan ya, increase the risk. Lalu selanjutnya ada kelompok yang kaitannya dengan peningkatan risiko kanker kolon atau usus besar atau colorectal cancer. Di sini disebutkan kalau asupan hariannya atau daily intake-nya 2 sampai 3 gelas alkohol sehari itu meningkatkan risiko kanker usus besar sebanyak 21%. Begitu juga dengan konsumsi processed meat ataupun yang kita sering sebut dengan istilah daging olahan ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Dan ini memang merupakan penelitian juga yang dirilis oleh WHO ya, bahwa konsumsi 50 gram daging olahan atau processed meat itu meningkatkan risiko kanker usus besar sebanyak 21%. Begitu juga dengan daging merah. Jadi kan daging itu ada yang daging merah, ada yang diolah gitu yang kita sebut daging olahan atau processed meat. Nah, di sini konsumsi 120 gram daging merah atau red meat meningkatkan kanker usus besar ya atau colon cancer sebanyak 28%. Nah, ini adalah kelompok makanan hewani dalam kaitannya dengan peningkatan risiko kanker, terutama di sini kanker prostat dan kanker usus besar. Lalu ada kelompok lain yang berkaitan dengan kanker payudara, termasuk juga kanker usus besar. Jadi contoh kasus seperti konsumsi harian atau intake harian, asupan harian terhadap yang disebut cruciferous vegetable. Jadi sayur-sayuran cruciferous. Jadi kelompoknya seperti brokoli, ya, kembang kol atau yang kita sering sebut cauliflowers ya. Itu konsumsi seperti itu ataupun sayur-sayuran cruciferous itu bisa menurunkan, jadi decrease ya, menurunkan risiko kanker usus besar atau colon cancer sebanyak 18%.
Begitu juga dengan konsumsi buah-buahan. Jadi intake of fruits dalam jumlah yang lebih banyak, ya high intake of fruits ya. Di sini dikatakan atau disebutkan bisa menurunkan risiko kanker payudara sampai 11%. Begitu juga dengan carotenoid vegetable. Jadi tadi ada cruciferous vegetable dan ini kelompok yang lain dari jenis sayur-sayuran yang kita sebut sayur-sayuran carotenoid. Nah, carotenoid ini biasanya yang kita kenal biasanya beta karoten yang ada di banyak terdapat di dalam sayur-sayuran ya. Terutama yang berwarna orange ya, merah, kuning gitu ya. Seperti mungkin yang sering kita tahu wortel ya, kemudian tomat. Dan tomat tentunya bukan cuma beta karoten, tapi yang menjadi pengetahuan umum kita yang sangat terkenal adalah likopen gitu ya. Nah, dia termasuk yang kalau dipanaskan, dia malah lebih meningkat kadar likopennya. Dan di sini jenis-jenis sayur-sayuran karotenoid itu di sini terbukti bisa menurunkan risiko kanker payudara sebanyak 19%. Dan yang sangat menarik adalah tentang kelompok natural soy foods, yaitu adalah kacang soya atau kacang kedelai ya. Selama ini mungkin banyak beredar berita-berita di masyarakat termasuk di media sosial bahwa hati-hati konsumsi kedelai, produk kedelai karena bisa meningkatkan risiko kanker payudara. Nah, dalam penelitian ini di jurnal penelitian ini dari Journal of American College Nutrition tahun 2014 bahwa produk kedelai, konsumsi produk kedelai ya atau intake harian, asupan harian produk kedelai itu mampu menurunkan resiko kanker payudara sebanyak 30%. Jadi kalau kita lihat tadi ya, pengaruh sayur-sayuran baik itu cruciferous maupun carotenoid dan juga buah-buahan memang mampu menurunkan resiko kanker payudara. Tetapi tidak sesignifikan ataupun persentase penurunan risikonya tidak sebesar yang ada di soya. Karena di soya sendiri jadi banyak sekali penurunan risikonya sampai 30%, itu signifikan sekali ya, besar sekali pengaruhnya. Jadi karena apa? Karena sebetulnya soya itu mengandung yang kita sebut isoflavon yang dari 3 jenis ya, genistein, glycitin, dan daidzein. Dan ini adalah 3 isoflavon yang merupakan senyawa flavonoid yang sering disebut-sebut sebagai fitoestrogen itu. Ya, padahal dia bukan hormon estrogen ya seperti pada wanita. Jadi dia kelompok isoflavon yang sebetulnya antioksidan, anti kanker. Makanya kemampuan produk kedelai mampu menurunkan risiko kanker, terutama dalam hal ini kanker payudara, itu cukup signifikan sampai 30% penurunan risikonya untuk menderita kanker payudara. Dan kalau kita fermentasi kedelai menjadi tempe, maka kemampuan aktivitas daripada isoflavon tadi itu meningkat aktivitas antioksidannya. Sehingga kita cara melafalkannya atau pronunciation-nya juga sedikit diganti untuk menunjukkan bahwa ini adalah isoflavon yang ada di tempe. Jadi yang jenis tin di kedelai atau produk kedelai lain yang tidak mengalami proses fermentasi, kita sebut jenis tin, kemudian glycitin dan daidzein, tapi begitu di dalam tempe kita menyebutnya glycitein, genistein, dan daidzein. Sehingga ini ada sedikit cerita ya lucu tapi ini fakta. Ada teman kita punya anak, papa mamanya sudah cukup lama vegan dan anak ini anak kedua yang vegan, anak pertamanya juga vegan. Jadi anak ini begitu mau lahir ibunya minta ke saya untuk memberi nama anaknya, tapi dengan syarat nama yang ada kaitan dengan ilmiah. Jadi saya pikir anak ini anak vegan dan tentunya konsumsi kedelai terutama tempenya cukup tinggi dan bahkan ibunya cerita ke saya selama kehamilan tiada hari tanpa tempe ya, sehingga saya pikir-pikir coba deh karena dia anak laki ya. Jadi akhirnya saya kasih nama Jenestin. Sehingga ibunya benar-benar loh memberi nama anaknya itu Jenestin. Jadi lumayan juga Jenestin tuh nama untuk laki-laki itu cocok juga ya. Jadi si Jenestin tuh luar biasa, berat lahirnya sekitar 4,7 kilo dengan panjang sekitar 54 cm. Jadi cukup tinggi ya. Jadi itu salah satu bukti sih sebetulnya tidak ada masalah kekurangan gizi pada anak-anak vegan walaupun dalam kandungan mengikuti mamanya yang sudah vegan bahkan sudah lama. Bukan ketika dia hamil saja dia mulai vegan, tapi mereka sudah menjalankan diet vegan atau pola makan vegan berbasis nabati pada saat-saat jauh sebelum mereka mengalami ataupun menjalani masa kehamilan.
Baik, lalu kelompok terakhir di sini kita lihat ada tomato products, yaitu tomat ya. Tomat tadi kita juga ada sedikit singgung ya, bukan cuma masalah antioksidan, yang biasa, tapi juga ada, apa namanya tadi, likofennya. Dan tomat di sini, dalam penelitian ini bisa menurunkan risiko kanker lambung ya, sampai 27%. Ya cukup signifikan, mirip-mirip dengan, kemampuan produk kedelai di dalam menurunkan risiko kanker payudara yang 30% tadi. Lalu di sini disebut sebagai western diet ya, di sini mungkin maksudnya adalah, makanan cepat saji yang sering kita labeling dengan fast food atau ada istilah yang lebih tidak baik junk food gitu ya. Nah, di dalam, penelitian ini produk yang seperti itu fast food, junk food itu bisa menaikkan resiko kanker lambung sampai 200%. Dan yang terakhir adalah healthy lifestyle. Gaya hidup sehat tentunya bukan dari hanya pola makan atau diet, tapi mengenai aktivitas fisik, tidak alkohol, tidak rokok ya, dan aktivitas fisik, tidak begadang malam, cukup tidur, istirahat. Nah, tidak stres ini semua adalah komponen-komponen gaya hidup sehat. Dan ini terbukti dalam penelitian ini mampu menurunkan risiko semua jenis kanker, all cancers, bukan cuma kanker tertentu. Jadi, aktivitas fisik, tidak merokok, kemudian tidak alkohol, tidak begadang, cukup istirahat dan tidak stres ya, atau bisa mengelola stres lah minimal, itu kita sebut gaya hidup sehat. Dan ini mampu menurunkan resiko semua jenis kanker, all cancers, sebanyak 30%. Cukup signifikan. Jadi itu kira-kira bagaimana hubungan antara pola makan dengan risiko terjadinya kanker, dalam hal ini berbagai jenis kanker, termasuk yang non-diet, non-pola makan, dalam bentuk gaya hidup sehat yang lainnya yang saya sebutkan tadi selain makanan ya. Dan ini semua bermanfaat untuk totalitas kesehatan kita, terutama dalam hal ini untuk mencegah terjadinya penyakit kanker. Jadi baik, saya kira sampai di sini sesi ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di sesi selanjutnya untuk pembahasan topik-topik yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.